Haviniculture World Peace and Restoration of Lake, atau HWPL, sebuah organisasi internasional berbasis di Korea Selatan, kembali mendorong inisiatif perdamaian global melalui acara press gathering di Jakarta Selatan. Mengusung tema membangun komunitas perdamaian dunia melalui kerjasama regional, HWPL menekankan pentingnya perdamaian, kerukunan antaragama, dan penguatan hukum internasional. Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk John Rommel Garces, Chief Branch Manager HWPL Filipina, yang membagikan keberhasilan penerapan program pendidikan perdamaian di negaranya. Tokoh nasional seperti Elza Sharif dan Wawan Purwanto juga menyeruti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas dan harmoni di Indonesia. HWPL mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, guru, dan generasi muda, untuk bersama-sama mewujudkan dunia tanpa perang. Dengan semangat toleransi dan dialog, Indonesia berpotensi menjadi pelopor perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Untuk hari ini kita konsepnya adalah perkenalan HWPL. Jadi kita mau mensosialisasikan apa sih sebetulnya HWPL dan bagaimana konsepnya, bagaimana pergerakannya di Indonesia. HWPL itu adalah organisasi perdamaian, dia non-profit, non-pemerintahan, dan kita bergerak di dalam 4 bidang utama. Yang pertama adalah Public Relation Department, itu adalah bagaimana kita berinteraksi dengan media, bekerja sama dengan media-media pers, jurnalis, wartawan, dan TV-TV dan semua ya media. Kemudian yang kedua adalah Peace Education, itu bekerja sama dengan institusi pendidikan, apapun itu, dari yang anak-anak sampai dengan university dan sampai dengan organisasi-organisasi pendidikan lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah religion. Nah, religion ini adalah kita bekerja sama dengan kerukunan organisasi kerukunan umat beragama, dan kita juga ada biasanya dialog kitab suci antar umat beragama, juga kegiatannya juga ada interfaith prayer ya. Jadi ada konferensi doa antar agama. Nah, kemudian yang terakhir adalah international law, itu adalah para pakar-pakar hukum berkumpul bersama. Seperti yang tadi disampaikan, ada hukum perdamaian internasional, itu salah satu produknya DPCW, Declaration of Peace and Cessation of War. Itu adalah 4 pilar utama HWPL. Nah, dengan diadakannya HWPL Press Gathering ini, kita setelah memperkenalkan, kita ingin supaya ada sustainable peace, yaitu ada bentuk kerjasama atau gerakan perdamaian secara global di Indonesia dulu ke depannya. Jadi ada gerakan perdamaian itu bisa terus berlanjut gitu ya. Jadi nggak cuma meng-create, tapi juga memaintain dan keep menjaga supaya perdamaian itu bisa dilakukan di masing-masing aspek departemen tadi. Jadi dari segi media itu mempublikasikan setiap aktivitas-aktivitas yang sudah terjadi dengan departemen lain di HWPL bersama seluruh aspek sosial masyarakat. Nah, diharapkan bisa berkembang banyak. Jadi semua departemen, semua aspek itu bisa bekerja sama dengan HWPL dalam menciptakan perdamaian di Indonesia terutama. HWPL, we are one. Ya, acara SWPL ini mesti kita sukseskan karena pertama Mr. Himan Lee datang ke Indonesia pada tahun 2018 dan itu dengan limit waktu cuma persiapannya 2 minggu, tapi kita sukses ya. Dan kemudian Mr. Himan Lee saya arrange untuk bertemu dengan Ketua DPD RI yaitu Bapak Oso, dan sukses. Karena kesuksesan itulah Mr. Himan Lee selalu terkenang dengan Indonesia, dan ini adalah yang kedua kalinya beliau datang, dan saya berharap Mr. Himan Lee lebih bahagia bahwa idenya, kerja kerasnya itu berhasil untuk melakukan perdamaian, dan saya berusaha keras dengan Ibu Levi untuk bisa mempertemukan Mr. Himan Lee bertemu dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, di mana saya mengatakan benar Bapak Prabowo sangat senang perdamaian. Sebagai contoh, waktu bagaimana Bapak Prabowo di Palestina, beliau berjuang untuk perdamaian Palestina dan minta agar Palestina itu merdeka. Jadi ini
sangat baik, dan Pak Prabowo karena adalah Presiden Republik Indonesia, negara yang terbesar, cukup besar, sama dengan Amerika luasnya, penduduknya nomor 4 di dunia, dan kami akan mensupport Pak Prabowo untuk dapat melakukan perdamaian bersama-sama Mr. Himandi. Ya, jadi itulah yang akan kami perjuangkan. Dan Korea juga lagi ada masalah, Ukraine juga ada masalah dengan Rusia, dan tentunya kita ingin semuanya berdamai, karena dampaknya secara globalisasi, dampaknya kepada perekonomian dan kesengsaraan rakyat, karena kalau kita ada di negara lain itu terjadi peperangan. Demikian, kami mohon supportnya supaya langkah-langkah perdamaian ini bisa terlaksana. SYPL ini bukan baru pertama di Indonesia, seperti tadi Profesor sampaikan. 2018 itu our chairman sudah pernah datang, dan karya-karyanya apa yang dilakukan oleh SYPL juga banyak. Dalam kedatangan yang nanti Februari, kami akan melakukan peace walk. Peace walk itu dalam arti apa? Bagaimana kita menggaungkan perdamaian, bagaimana kita menggaungkan persatuan. Kembali kepada sifat Bapak Prabowo Subianto, beliau orang yang sangat merangkul kepada semua pihak. Mengapa? Bahwa kita jika ingin melakukan sesuatu, bila kita ingin bekerja untuk memajukan Indonesia di tahun 2045 Indonesia emas, kuncinya hanya satu, persatuan. Dan persatuan itu adalah berawal daripada perdamaian. Perdamaian dimulai dari mana? Dimulai dari anak-anak usia sekolah, bagaimana mereka dididik dengan peace education yang kita juga ada. Dan untuk momen besok Februari, kita akan lakukan dengan peace walk, bagaimana kita mengajak semua orang menggaungkan perdamaian yang ada. Balik lagi, karena juga ada sejarahnya, pada saat Mr. Lee hadir 2018, beliau disambut begitu sukacita. Nah, setelah itu ada COVID, dan kali ini pada saat kita melihat beliau melihat semangat Indonesia, semangat Bapak Prabowo ingin membangun dengan kesatuan dan perdamaian, tidak hanya kita bicara dalam skup Indonesia, tapi juga dapat berkiprah di kancah dunia. Dan salah satu juga seperti janji-janji dalam kampanye beliau, bagaimana perdamaian di Palestina. Nah, itu yang akan kita gaungkan, bahwa perdamaian itu jauh lebih membawa kenikmatan buat semua daripada terjadi intoleransi ataupun perang yang pada akhirnya malah menghancurkan bagi semua bangsa dan bagi dunia. Demikian. Jadi mohon support daripada media, karena balik lagi kita borderless. Media itu bukan cuma hanya media Bapak Ibu, tapi semua dari kita sebagai citizen journalism, kita menggaungkan perdamaian, dimulai dengan kita ambil bagian dalam acara kami nanti di Februari 2025. Hadir sama-sama kita mendukung acara SYPL ini dengan kita melakukan peace walk juga dalam peace forum. Our pride and honor to extend our peace initiatives here in Indonesia. I'm not a media expert, but we have people in the field of media who can share their experience when it comes to peace journalism. So yeah, hopefully starting from this point, we work together so that we can bring peace in our respective countries. HWPL ini adalah sebuah lembaga masyarakat yang berdimensi internasional yang ingin mendorong adanya perdamaian dunia. Dan ini adalah sebuah upaya dari berbagai komponen anak bangsa di seluruh dunia, di mana kita dorong supaya perdamaian ini bisa dijaga, karena mencegah lebih baik daripada menghormati. Mengenai persoalan-persoalan hukum, tentu hukum internasional kita juga harus diperkuat lagi, dan ada komitmen-komitmen antar bangsa bahwa perdamaian dunia memang harus tetap ditegak hormati. Konvensi Jenewa misalnya itu tetap harus punya kekuatan, dan tentu saja ini mendorong PBB untuk lebih giat aktif bagaimana supaya hukum internasional itu sangat bisa dihormati dan efektif juga berlaku pada berbagai negara. Kita juga sudah saatnya menghentikan berbagai pertempuran di sejumlah kawasan, misalnya di Ukraina dan Rusia, kemudian juga Israel Palestina, yang akhirnya juga meluas sampai ke Lebanon atau juga Suriah dan sekitarnya. Dengan semangat kebersamaan ini, maka diharapkan lewat HWPL ini bisa memperkuat hukum internasional.
ada ketertarikan dari sisi perdamaian, karena menjaga perdamaian itu adalah hak segala bangsa, dan menjaga perdamaian juga menjadi kewajiban bersama, dan itu menjadi kewajiban kita karena sudah tertera di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karenanya ini adalah upaya untuk keterpanggilan diri bahwa kebersamaan dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini menjadi suatu ikatan moral maupun ikatan untuk memperkuat dimensi sosial dan dimensi hubungan internasional. Sehingga dengan bersama-sama, maka ini bisa lebih efektif ketimbang masing-masing secara parsial. Oleh karenanya, lewat HWPL ini bisa memberikan dampak yang luar biasa bahwa perang itu menimbulkan nestapa, tapi damai itu indah. Terima kasih. We are one. We are